layanannya dari kami BPPP Bandung Barat sebagai sarana untuk memperkenalkan pelatihan-pelatihan yang ada di BPP Bandung Barat gitu. Nah, nanti setiap kelas kita memiliki temanya masing-masing sesuai dengan kejuruan yang ada seperti itu. Dan untuk kali ini kita akan mengemban ya tema dari kejuruan peternakan, itu sistem closed house ayam broiler. Nah, mungkin saya akan membacakan aturan ya sebelum mulai kelas ini. Nanti teman-teman bisa bertanya pada kami. Kita kasih dua sesi pertanyaan ya di 45 menit pertama. Dan nanti ada pertanyaan di sesi kedua di 45 menit terakhir atau sebelum selesai acara gitu. Dan nanti teman-teman yang sebelumnya pernah mengikuti kelas, mungkin akan mendapatkan satu sertifikat saja. Jadi ya misalkan sebelumnya pernah ikutan yang pertama ikhlas tentang tips and trick pembuatan roti itu akan mendapat itu saja. Tapi kalau yang belum pernah nanti bisa mendapatkan ikhlas yang selanjutnya atau yang sekarang ini gitu. Nah, nanti selama Zoom teman-teman bisa menonaktifkan dulu suaranya juga videonya boleh dinonaktifkan dulu. Terus nanti kalau saya buka di sesi yang pertama seperti itu. Oke, sebelum memulai acara ikhlas, mungkin saya akan memperkenalkan profil dari pengajarnya ya. Pengajarnya itu atas nama Bapak Muhammad Najibullah. Beliau kelahiran Semarang 11 April 1993. Juga lulusan dari Universitas Diponegoro S1-nya, lalu S2-nya di Institut Pertanian Bogor. Jurusannya jurusan peternakan ya kalau saya nggak salah ya. Oke, kali ini Bapak Najibullah adalah seorang instruktur di kejuruan peternakan di Balai Pelatihan Vokasi dan Prioritas Bandung Barat. Seperti itu, teman-teman. Oke, eh, mungkin Bapak Najibullah boleh menyapa teman-teman yang ada di Zoom ini. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang. Halo Bapak Najib, apakah sudah siap ngisi? Oke. Nah, teman-teman semua, nanti untuk materinya akan dibawakan secara langsung oleh Bapak Najibullah dan mungkin karena mengingat waktu yang tidak lama, saya akan langsung aja ya serahkan ke Bapak Najibullah untuk memulai acara. Bapak Najib, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Jailani atas waktu dan kesempatannya. Untuk semuanya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Dengar Jelas. jelas, Bang. Oke, Alhamdulillah udah terdengar jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya ya. Pertama-tama saya mau menyapa, ini ada beberapa rekan instruktur yang join, ada Bang Zeb, ada Bang Ale, kemudian ada alumni juga jauh-jauh nih dari Pangandaran, ada Mas Hamid, kemudian ada Pak Wirjandi juga hadir dan rekan-rekan semuanya selamat bergabung di E-Class kali ini. Jadi di E-Class kali ini kita akan membahas sistem closed house pada ayam broiler. Nah, mungkin teman-teman tadi udah kenal ya, nama saya Muhammad Najibullah, biasa dipanggil Najib. Saya instruktur peternakan di BPVP Bandung Barat. Jadi teman-teman nanti kalau pas ikut pelatihan boleh menyapa saya di kejuruan peternakan. Nah, nanti kurang lebih 30 sampai 45 menit kita akan sharing tentang bagaimana sistem closed house pada ayam broiler modern ini. Kita tahu bahwa pemeliharaan ayam broiler ini sekarang sudah sangat pesat ya perkembangan teknologinya. Yang dulu kita memakai hanya kandang open, masih tempat makan manual, tempat minum manual, dan suhu masih dikendalikan oleh alam. Dan sekarang kita sudah menginjak pada teknologi era 4.0 untuk sistem closed house pada pemeliharaan ayam broiler. Oke, baik. Izin share screen. Silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Nah,
Oke, baik teman-teman. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu sistem closed host. Mungkin banyak yang udah pada dengar closed host management, sistem closed host pada ayam broiler. Tapi apa sih sistem closed host itu sebenarnya? Ada yang bisa bantu untuk menjelaskan? Oke ya, jadi ini next. Nah, jadi kandang closed house sebenarnya uh, kita berawal dari bagaimana manajemen pemeliharaan ayam broiler itu. Kita kenal ada dua sistem, yaitu kandang terbuka dan kandang tertutup. Melihat banyaknya miss pada pemeliharaan menggunakan sistem mengendalikan suhu, kita tidak bisa mengendalikan penyakit, maka muncullah kandang sistem closed house, yaitu jenis kandang dengan sistem tertutup yang bisa diatur, mulai dari suhu, sirkulasi udaranya, kemudian kelembapannya, dan kadar zat aktif yang bakal masuk ke dalam kandang tersebut. Sehingga nanti pemeliharaan ini lebih efektif dan efisien, karena ternak akan dipelihara pada zona nyamannya. Jadi energi yang keluar itu akan sangat sedikit. Jadi fokus digunakan untuk pertumbuhannya. Nah, banyak hal positif dan negatif dari masing-masing kandang, baik kandang open maupun kandang closed. Kalau kita menggunakan sistem kandang open, otomatis biaya yang kita gunakan untuk investasi di awal itu akan lebih murah karena kita tidak akan berinvestasi pada kandang yang modern, mulai dari kemudian sistem kontrol atau pengaturan suhunya. Tapi dalam jangka panjang ini akan sangat merugikan karena performa ayam ini tidak akan optimal. Yang harusnya IP dapat tercapai di 400 sampai 450, di kandang open paling mentok-mentok kita dapat IP 350 itu dengan performa yang sudah sangat baik. Tapi di kandang closed ini kita dapat memanfaatkan bagaimana ayam dapat kita pelihara pada thermonetral zone atau zona nyaman pemeliharaan ayam tersebut sehingga ayam dapat tumbuh secara optimal. Nah, tapi di awal memang butuh investasi ya dalam segi kandangnya. Bagaimana kita harus menyiapkan lahan, menyiapkan bangunan, peralatan-peralatan. Nah, ini menjadi kendala bagi peternak kecil atau menengah untuk memulai suatu usaha sistem closed di ayam broiler. Tipe closed yang ada di Indonesia ini ada dua. Pertama, tunnel system dan cross flow system. Biasanya yang banyak di Indonesia adalah sistem tunnel. Apa itu sistem tunnel? Nah, ini kita lihat ya. Ya. Oke, jadi sistem tunnel ini adalah udara akan masuk dari bagian depan atau inlet. Nah, biasanya di bagian inlet ini kita akan eh, ada semacam eh, apa namanya calling pad ya. Jadi tempat untuk mendinginkan udara sebelum masuk ke dalam kandang. Kemudian udara ini akan ditarik ke belakang oleh exhaust fan yang ada di belakang. Nah, sistemnya bagaimana? Nanti ada bagaimana kita mengatur bukaan inlet dan juga kecepatan angin yang harus dipenuhi agar udara yang dari depan ini dapat tertarik sepenuhnya ke belakang sehingga tidak terjadi hambatan di tengah-tengah. Nah, yang kedua adalah cross flow system, yaitu fan dipasang di sepanjang sisi kandang dan inlet pada sisi bagian yang berseberangan. Nah, ini mungkin jarang kita temui di peternakan di Indonesia ya, karena yang pertama biaya untuk membangunnya juga cukup mahal. Kita harus menyiapkan beberapa exhaust fan yang lebih banyak dibandingkan sistem dari tunnel tadi ya. Kemudian untuk pengaturan suhunya sebenarnya lebih baik ya. Jadi dari tunnel ini, jadi kalau tunnel itu pemerataan suhunya itu sedikit cenderung tidak merata. Tapi kalau cross flow ini merata di semua bagian kandang, sehingga untuk performa akan lebih baik di bagian atau sistem cross flow system ini.
Nah, kemudian ketika kita akan membuat suatu kandang closed house, beberapa perlengkapan closed house yang harus kita sediakan atau yang harus kita siapkan apa saja sih? Nah, jadi kita kenal bahwa closed house ini semuanya sudah modern, jadi tidak perlu kita ngasih makan manual, ngasih minum manual, semuanya sudah serba otomatis. Nah, yang pertama kita harus memiliki fan atau kipas. Nah, kipas ini ada dua jenis ya. Kipas dengan negative pressure dan juga yang dengan positive pressure. Untuk yang negative pressure ini biasanya udara akan ditarik. Seperti yang sistem tunnel tadi. Jadi udara dari inlet nanti akan ditarik oleh exhaust fan ke bagian belakang. Kemudian untuk sistem positive pressure biasanya digunakan di kandang-kandang semi closed house. Nah, kipas ini nanti akan ditempatkan di sepanjang kandang closed house tersebut. Kemudian akan meniupkan udara sehingga akan menurunkan suhu. Nah, kipas ini biasanya kita dikenal ada dua jenis yaitu 36 in dan juga 50 in. Nah, masing-masing kipas ini nanti memiliki daya untuk menyedot udara dari dalam kandang, baik yang 36 in maupun yang 50 in. Jadi nanti ada minimal fan yang harus terpasang di satu kandang klosos. Dan yang terpenting pada fan ini biasanya kita tempatkan di fan bell itu ada namanya alarm. Jadi setiap kandang closed itu wajib memiliki alarm. Hal ini kenapa? Karena ini sangat rawan. Ketika fan ini mati, maka udara akan stuck di tengah. Tidak ada pergerakan udara. Ketika tidak ada pergerakan udara, suhu menjadi panas. Dan apa yang terjadi? Ayam broiler sangat rentan oleh panas. Nah, ketika fan ini mati 5 menit saja, maka udah ribuan ayam yang akan mati. Nah, ketika kita pasang alarm, ketika fan ini mati, maka alarm akan bunyi sehingga nanti operator akan melakukan perpindahan dari sumber listrik PLN mungkin ke sumber listrik cadangan, biasanya berupa genset. Nah, jadi eh, resiko dapat dikendalikan. Jadi bagaimana kita melakukan preventif untuk mengurangi kerugian akibat kerusakan mesin atau mati fan tadi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah evaporative cooling pad. Nah, ini yang biasanya kita temukan di bagian inlet. Jadi evaporative cooling pad ini nanti akan dihubungkan dengan pompa yang akan membasahi dengan air. Jadi prinsipnya gini, udara yang masuk ke dalam kandang karena dihisap oleh exhaust fan akan masuk ke cooling pad. Nah, di cooling pad nanti yang telah dibasahi akan basah udara ini. Nah, kemudian udara basah ini, uap air ini yang akan ditarik oleh exhaust fan melalui lorong dari kandang sehingga udara di dalam kandang itu menjadi lebih sejuk. Tapi ketika kita akan menghidupkan cooling pad ada syaratnya yaitu kelembapan lebih dari 75 tidak disarankan untuk menghidupkan cooling pad. Karena apa? Karena kelembabannya sudah tinggi. Ketika kita tambahkan dengan uap air yang dari luar, maka akan semakin tinggi. Sehingga nantinya akan susah untuk ditarik oleh exhaust fan. Akibatnya apa? Akibatnya udara akan lembab di dalam. Dan menjadi nanti sekamnya akan lembek atau bahasa kandangnya jemblek ya atau lembab. Nah, ini nanti yang akan menjadi permasalahan kesehatan di pembudidayaan ayam broiler seperti cekrek, kemudian koksidiosis, kemudian ayamnya menjadi kucel, tidak bersih, nah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari calling pad. Jadi, calling pad ini sengaja didesain sedemikian rupa sehingga udara yang masuk itu benar-benar nanti keluar menjadi uap air. Nah, akan tetapi tidak mengganggu pergerakan dari
udara tersebut. Jadi kita tahu bahwa udara dengan negative pressure ditarik oleh exhaust fan. Kalau ada hambatan maka kecepatannya akan semakin tinggi. Tapi dengan desain yang seperti ini, jadi udara akan masuk melalui rongga-rongga ini yang sudah dibasahi, kemudian akan ditarik. Ini akan tidak mengganggu dari exhaust fan atau kerja exhaust fan. Nah, biasanya bahan dari cooling pad ini berbentuk semacam kardus gitu ya, tapi bukan kardus ya, semacam kertas tapi tebal gitu ya, jadi bisa tahan lama. Nah, kemudian yang paling penting atau otak dari closed house itu adalah controller. Controller ya, alat yang untuk mengendalikan suhu dan kelembapan kandang. Nah, ini controller ini yang nantinya akan mengatur berapa kecepatan angin di dalam kandang karena terhubung langsung oleh exhaust fan, kemudian berapa bukaan inlet yang harus terbuka sehingga kecepatan anginnya terpenuhi, juga nanti juga akan mengatur dari gasolek ketika periode brooding. Nah, jadi karena brooding masih menggunakan gasolek atau pemanas, nanti dia akan mengatur seberapa nyala redupnya gasolek tersebut. Nah, di bagian controller ini ada step-step ya, atau step-step yang harus kita lakukan. Misal step satu itu adalah bukaan untuk kipas satu, step 2 untuk kipas 2 dan seterusnya. Biasanya satu kandang closed house ukuran 12 kali 120 dia membutuhkan kurang lebih 8 sampai 10 exhaust fan 50 in. Lanjut, ada tempat makan. Nah, tempat makan ini biasanya kita kombinasikan. Walaupun sudah menggunakan sistem closed house, tapi biasanya di awal untuk brooding system kita menggunakan baby chick. Nah, ini karena biasanya baby chick ini lebih mudah diakses oleh anak ayam. Selain kita perkenalkan juga pen feeder atau pakan otomatis. Nah, biasanya setelah umur 9 sampai 10 hari mulai kita tarik baby chicknya, kemudian perlahan-lahan berganti menggunakan pen feeder full otomatis sampai dengan panen. Nah, kecukupan dari baby chick dan pen feeder ini harus diperhatikan teman-teman. Jadi jangan sampai anak ayam atau ayam broiler ini berebut pakan karena tempat pakannya tidak tercukupi, sehingga nanti akan menurunkan dari feed intake dan juga FCR-nya. Next adalah tempat minum. Biasanya kita di kandang closed house kita menggunakan namanya nipple. Tapi biasanya di brooding kita juga menggunakan tempat minum manual galon untuk menyediakan atau memastikan bahwa kecukupan dari anak ayam pada air ini selalu tercukupi. Tapi di umur 9 sampai 10 hari kita juga akan tarik semuanya jadi full menggunakan nipple ini. Nah, keuntungan menggunakan nipple ini yang pertama, kandang lebih bersih atau apa tuh tidak terlalu becek ya dibandingkan dengan kita menggunakan tempat minum galon manual. Kemudian penyebaran penyakit juga dapat diminimalisir karena ya tidak barengan gitu ya minumnya. Jadi untuk penyebaran penyakit seperti koksi dan lain sebagainya akan lebih terkontrol. Nah, tapi ya kembali lagi untuk pengadaan nipple ini kita juga membutuhkan biaya ya. Biasanya eh, kita beli sudah sepaket dengan tempat makan, tempat minum, dan peralatan lainnya untuk membangun suatu closed house. Kemudian kita juga harus mempersiapkan namanya water housing. Jadi water housing ini berisi filter dan juga nanti akan ada tempat untuk melakukan medikasi. Nah, di sini ada filter. Jadi air yang akan mengalir ke dalam kandang itu sudah terfilter filter terlebih dahulu di water housing ini. Kemudian
ketika kita mau melakukan klorinasi, misalkan di kandang kita atau sumber air kita, ini kadar E. coli-nya terlalu tinggi, kita dapat melakukan klorinasi melalui water hosting ini. Jadi kita tidak harus apa tuh namanya seperti tempat minum manual harus memberikan klorinasi pada satu tempat minum, tapi langsung pada water hosting ini. Jadi lebih efektif. Next, ini adalah pemanas. Nah, pemanas yang digunakan macam-macam teman-teman. Ada yang sudah menggunakan heater, ada yang masih menggunakan gasolek atau pemanas bersumber dari gas. Ada juga yang masih menggunakan tungku di bagian tengah-tengahnya. Jadi macam-macam ya, setiap daerah itu berbeda. Nah, di sini biasanya baik pemanas dari bersumber dari gas maupun yang sudah berbentuk heater ini nanti akan eh, tersambung ke dalam controller. Jadi kita dapat mengatur suhu atau ketika brooding ini suhunya mau berapa sih sehingga nanti pemanas ini nyalanya ini akan kita sesuaikan gitu ya. Ketika terlalu panas maka nanti pemanas ini akan meredup. Ketika suhunya di bawah standar maka akan eh, terang lagi gitu. Jadi bisa kita sesuaikan melalui tempron tadi atau controller tadi. Oke. Hmm. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, next saja ya. Benar, ini ada sedikit. Boleh Mas Ajib 20 menit lagi. Nanti ada sesi pertama ya untuk ada yang bertanya. Oke, benar Mas, ini ada Hmm. sedikit gangguan untuk next slide-nya. Oke, teman-teman ditunggu ya. Oke, kemudian genset. Nah, setiap kandang closed ini wajib memiliki genset atau sumber daya alternatif ketika lampu dari PLN ini padam atau sumber listriknya tidak tersedia. Nah, biasanya kesalahan kita membuat closed adalah kita tidak menyiapkan sumber listrik cadangan. Jadi dengan biasanya karena keterbatasan dana, jadi biasanya cuma menggunakan sumber dari PLN saja. Ketika listrik mati, mereka hanya melakukan bukaan tirai. Nah, itu yang menjadi problem teman-teman. Ketika listrik mati hanya menggunakan bukaan tirai saja, ini tidak akan maksimal. Jadi ketika ayam sudah menginjak usia di atas 25, kebutuhan suhunya sudah di bawah 26 derajat. Ketika teman-teman berada di wilayah Pantura yang notabene panas sekali ya, ketika hanya menggunakan bukaan tirai untuk menurunkan udara, nah dipastikan tidak akan berhasil. Nah, dan banyak kasus heat stress pada ayam broiler. Nah, untuk itu perlu disediakan genset. Nah, jadi sistem kerjanya begini teman-teman. Tadi di dalam fan tadi atau exhaust fan di dalam eh, exhaust fan sudah diberi alarm. Jadi ketika fan bell-nya berhenti, otomatis alarm ini akan nyala. Ketika alarm nyala, itu mengingatkan kepada operator kandang atau pemiliknya langsung bahwa ada sesuatu yang salah dengan exhaust fan-nya. Maka segera mungkin langsung menyalakan genset, kemudian memindahkan sumber listrik dari PLN ke genset sehingga bisa hidup kembali. Nah, banyak hal kejadian terjadi atau kecelakaan kerja eh, di dalam proses ini terjadi karena pertama alarmnya tidak nyala, kemudian valve-nya masih muter tapi kipasnya tidak muter gitu ya. Jadi ini yang harus diminimalisir karena full closed ini menggunakan listrik. Jadi ketika listrik mati ini adalah masalah besar walaupun cuma 5 menit, 10 menit. Nah, kerugiannya bisa sampai miliaran ya. Next, nah ini adalah poin yang akan kita capai menggunakan kandang closed horse yaitu thermonetral zone atau zona aman pada pemeliharaan ayam broiler.
ketika ayam di zona nyaman ini, ayam akan menggunakan energi atau feed intake-nya dari pakan itu untuk pertumbuhan. Tapi kalau teman-teman tidak bisa mengkondisikan suhu di dalam kandang pada thermonetral zone, maka energi dari pakan ini nanti akan dialihkan untuk mengkonversi atau mengimbangi suhu tubuhnya. Jadi ketika suhu dingin dia harus menaikkan suhunya sehingga dia nyaman. Kemudian ketika suhu panas dia akan mengeluarkan energi, akhirnya energinya terbuang sia-sia. Nah, dengan close house ini kita dapat memastikan atau dapat men-setting berapa sih suhu kelembapan yang harus kita penuhi di dalam kandang close house ini sehingga pemberian pakan atau pakan yang masuk ke dalam tubuh ternak itu lebih efektif. Nah, ini suhu yang ideal ya teman-teman. Mulai dari 1 sampai 2 hari dia membutuhkan minimal 32 derajat. Nah, ketika kita berbicara suhu pada ayam, maka kita tidak hanya eh, melihat suhu yang tertangkap pada termometer. Jadi biasanya kita untuk melihat kenyamanan ayam kita gunakan dengan istilah wind-chill effect. Jadi suhu atau udara yang dirasakan oleh ayam akibat 3 faktor. Yang pertama suhu, dua kelembapan, yang ketiga adalah kecepatan angin. Bayangkan teman-teman, ketika teman-teman berada di gurun pasir ya, ini lagi puasa di gurun pasir gitu pasti dan panas gitu ya. Nah, antara teman-teman di gurun pasir tersebut tapi dapat angin, nah yang dirasakan pasti beda. Nah, itu makanya sama-sama suhunya 32, tapi ketika yang satunya terkena angin, maka dia akan lebih adem rasanya. Nah, sampai dengan umur 32 sampai 35 hari dia membutuhkan 23 derajat. Nah, di usia atau periode brooding 0 sampai 14 hari dia masih membutuhkan pemanas karena broiler belum dapat menyesuaikan atau eh, suhu tubuhnya belum dapat menyesuaikan dengan suhu tubuh untuk lingkungannya. Nah, kemudian kebutuhan udara. Nah, tadi kita gunakan exhaust fan untuk menarik udara. Jadi di dalam closed house kita berpatokan pada berapa sih oksigen yang harus tersedia. Nah, di sini kurang lebih 19,6%. Kemudian minimal karbon dioksida, karbon monoksida dan amonia ini berapa? Nah, untuk karbon monoksida minimal 10 ppm, amonia juga begitu. Nah, apabila kita ke dalam kandang, kita wajib menggunakan semua indera kita. Ketika masuk, kita langsung cium nih, apakah ada bau amonia atau tidak. Ketika sudah tercium bau amonia, di situ otomatis kadar amonianya ini perlu kita ukur, apakah lebih dari 10 ppm atau belum. Kemudian kita lihat menggunakan mata, apakah ayam ini nyaman atau tidak. Tanda bahwa ayam di dalam kandang khusus teman-teman itu nyaman adalah ketika kita melihat, maka semua ayam itu melakukan semua aktivitas. Jadi ada yang makan, ada yang minum, ada yang sedang rebahan, ada yang mungkin sedang stretching, dan lain sebagainya. Ketika kita lihat di dalam kandang, ternyata ayamnya hanya minum saja. Nah, itu menjadi indikasi bahwa ayam teman-teman ini kepanasan. Nah, otomatis aktivitas minumnya lebih banyak. Tapi ketika kita ke dalam kandang, ternyata sisi sebelah kanan dan kirinya penuh dengan ayam, tapi tengahnya kosong. Nah, itu juga bisa mengindikasikan bahwa kecepatan angin di dalam kandang proses teman-teman ini terlalu cepat, sehingga mereka akan berada pada sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, ini adalah kebutuhan kecepatan angin untuk ayam broiler. Untuk umur 1 sampai 7 hari dia hanya memerlukan 0,1 sampai 0,4 meter per second. Jadi kecepatan angin ini perlu diperhatikan teman-teman karena eh, apa tuh namanya? Setiap umur juga ada batas toleransinya. Walaupun nanti semakin cepat ini kualitas udaranya semakin baik, tapi kalau di usia 1 sampai 7 ini akan kedinginan ayamnya.
bukannya nyaman tapi malah kedinginan. Jadi harus diperhatikan untuk kecepatan angin ini. Nah, di dalam kandang klosos yang perlu kita perhatikan adalah minimum ventilasi, yaitu udara minimal yang diperlukan untuk mengganti udara dalam kandang sehingga tetap optimal bagi broiler. Nah, ventilasi minimum ini harus menyediakan oksigen. Jadi di dalam kandang ini kan ada pemanas, ada ayam broiler, mungkin ada pekerja. Nah, untuk ayam broiler, pemanas dan pekerja ini kan nanti akan menghasilkan CO2, kemudian ayam juga akan menghasilkan amonia dari ekskretanya. Nah, ini bau amonia CO2 ini yang harus kita keluarkan. Nah, total dari amonia dan CO2 di dalam kandang diproduksi ini harus mampu dikeluarkan oleh exhaust fan sehingga berganti dengan udara yang baru. Itu namanya minimum ventilasi. Jadi udara yang diperlukan untuk mengganti udara di dalam kandang sehingga tetap fresh. Nah, tujuannya yaitu menyediakan udara yang berkualitas, kemudian menjaga kestabilan suhu dan juga penghematan energi. Nah, ini biasanya kita untuk minimum ventilasi kita gunakan namanya sistem plenum ya, kalau di kandang klosos. Jadi nomor satu ini teman-teman bisa lihat di, nah di bagian nomor satu ini teman-teman, nomor satu ini adalah di awal ya, di awal di sini di bagian awal ini adalah inletnya teman-teman, di bagian inlet. Nah, jadi udara masuk. Di bagian sini full tertutup oleh tirai. Full tertutup tirai hanya ada bukaan kurang lebih selebar 10 cm. Nah, kemudian di sini namanya ruang untuk anti kamera di sini ya. Jadi nanti di sini untuk pengolahan suhunya. Kemudian ada bilik kedua ini full juga untuk tirai, full tirai. Kemudian bukaannya di atas. Jadi harapannya begini, udara yang masuk melalui inlet akan diproses terlebih dahulu di ruang plenum ini. Jadi di ruang plenum ini nanti akan ditempatkan beberapa pemanas. Biasanya dapat menggunakan pemanas dari gas, berupa kasolek dan lain sebagainya. Sehingga udara yang masuk ini akan diproses dulu di sini menjadi hangat. Udara yang memiliki tekanan lebih tinggi akan keluar lewat bukaan plenum bilik kedua ini. Nah, jadi udara yang masuk ke dalam kandang ini adalah udara hangat. Nah, ini digunakan untuk pada periode brooding. Nah, udara hangat nanti akan ditarik sampai ke exhaust fan. Nah, kemudian fungsinya pertama untuk menghemat energi ya. Jadi di periode brooding ini energi sangat diperhitungkan ya, baik itu kita menggunakan gas ataupun menggunakan listrik. Jadi semakin kecil energi yang kita gunakan, maka keuntungan nanti juga akan semakin besar karena untuk di periode brooding ini memegang kurang lebih 30 sampai 40% dari total keberhasilan dari pemeliharaan. Oke. Oh, dah. Oke, bentar. Next. Oke, lanjut. Nah, ini ya cara kerjanya tadi ya. Jadi, udara masuk akan diolah oleh plenum, kemudian udara yang memiliki tekanan lebih tinggi akan naik ke atas, sehingga nanti yang disalurkan di ruang brooding ini adalah udara yang hangat, kemudian ditarik oleh exhaust fan. Nah, ketika plenum tidak bekerja dengan baik, atau banyak bukaan-bukaan atau banyak lubang-lubang di kandang klosos kita, maka ini yang akan terjadi. Jadi sistem plenum tidak akan bekerja dengan baik. Udara dapat tidak hanya dari bukaan yang udah kita siapkan, tapi dari mana-mana. Sehingga tidak hanya udara yang panas atau hangat yang akan masuk ke ruang brooding kita, tapi udara dingin juga akan masuk. Sehingga nanti pemeliharaannya tidak efektif karena suhunya di dalam kandang tidak merata atau tidak dalam thermonetral zone-nya. Nah, ini adalah setting ventilasi brooding ya, teman-teman. Jadi di sini ada umurnya 1 sampai 14 hari, kemudian ada target suhunya,
modulasi ini adalah on off. Jadi di dalam kandang klosos tidak boleh kipas itu berhenti full. Jadi ada on off-nya. Misal ini berdasarkan apa tuh namanya, kita melakukan riset ya di lapangan. Jadi misal ketika umur sehari eh, kipas itu harus on 30 detik, off 240. Kemudian mulai nambah-nambah sampai dengan nanti umur kurang lebih lepas brooding itu udah ada satu fan atau exhaust fan yang nyala secara kontinu. Nah, ini untuk standar kecepatan angin 0,1 sampai 4 di umur 1 sampai 7, kemudian umur 8 sampai 14 itu 0,5 sampai 0,8. Nah, kemudian ini ada stake 1, stake 2, stake 3, stake 4. Stake 1 ini adalah fan-nya ya, fan 1, fan 2, fan 3, fan 4. Nah, ketika udah fan 4, ini akan nyala calling pad. Nah, kenapa di stake 4? Karena ketika calling pad jalan atau nyala, maka harus ada minimum kecepatan angin. Nah, di stek 4 ini mungkin kecepatan anginnya udah lebih dari 1,4 ya, sehingga dapat menggerakkan uap air dari inlet sampai ke outlet. Tapi kalau di stick 1 sudah teman-teman nyalakan calling pad-nya, nah ini akan berbahaya teman-teman. Kecepatan anginnya cuma 0,1 sampai 0,4, tapi inlet sudah dibuka, udara uap air dingin masuk, tapi tidak dapat ditarik sampai ke belakang. Akhirnya kelembapannya meningkat atau uap air itu akan jatuh di tengah-tengah atau belum sampai di exhaust fan-nya udah jatuh duluan sehingga kelembapannya akan naik. Nah, nanti ini akan menyebabkan banyak gangguan kesehatan pada ayam. Next, nah ini adalah integrated sistemnya teman-teman. Jadi tadi ada controller, kemudian di sini ada pengaturan solenoid pada gasnya, kemudian ini ada gas, ada pemanas bersumber dari gas ini atau gas solek biasa kita sebut. Kemudian ini adalah exhaust fan-nya. Nah, ketika suhu dingin, kita bisa lihat panah yang hijau. Ketika suhu dingin, maka solenoid akan memerintahkan kepada bukaannya, tabung gas ini akan mengecil. Nah, yang ini ya, yang oh bukan, maksudnya akan melebar sehingga nanti bukaannya akan menjadi lebih terang gitu ya, panasnya gitu kan. Nah, ketika suhunya meningkat yang merah ini, nah ini solenoidnya akan mengecil menutup sehingga nanti bukaan untuk digasnya akan kecil. Nah, dibarengi dengan tarikan dari exhaust fan. Nanti kalau ini nyala, kalau yang panas, kalau yang dingin nyala, kalau yang panas nanti akan mati. Oke, itu untuk pengenalan closed system pada broiler. Nah, selanjutnya ini untuk manajemen broilernya. Nah, tadi udah kita bahas tentang kandangnya ya. Sekarang bagaimana manajemennya? Nah, Oke, Mas Najib, boleh izin sebentar. ya, Oke, teman-teman, kita buka sesi pertanyaan pertama ya tentang tadi klosos ya, semklososnya nih. Oke, bagi teman-teman ada yang mau bertanya, boleh nanti diacungkan aja tangannya atau saya bacakan terlebih dahulu ya dari kolom komentar. Tadi ada satu pertanyaan, ini Pak Najib. Ada yang bertanya, bentar, mana ya? Nah, Pak, kira-kira berapa biayanya Pak? Ini dari Febri. Ya, boleh Pak Najib dijawab terlebih dahulu. Atau menurut oke. Kampung dulu. Hmm. Pasti Dijawab dulu aja, silakan. baik, terima kasih Mas Febri ya, Mas Febri. Febri. Jadi Hmm. pasti kita ketika akan membuat kandang khusus, pasti di pikiran utamanya adalah mahal. Ya, benar. Untuk membuat kandang khusus memang dibutuhkan investasi yang mahal, teman-teman. Tapi untuk mensiasati hal tersebut, pertama, mungkin teman-teman udah punya basicnya kandangnya dari open, itu bisa di-upgrade ke close house. Jadi biasanya kandang close house ini yang paling penting pertama, kandangnya tertutup, full tertutup, bisa menggunakan tembok, bisa menggunakan tirai, tirai biru. Bisa kan open kan udah eh, dilengkapi dengan tirai ya, itu tinggal ditutup aja full. Tinggal ditambah dengan exhaust fan sama
inletnya aja. Inlet mungkin kalau untuk pemeliharaan broiler banyak yang belum menggunakan cooling pad. Jadi udah inlet bukaan aja itu nggak masalah. Kemudian exhaust fan disesuaikan dengan kapasitas atau luas dari kandangnya. Kalau teman-teman memang akan membuat kandang dari baru full, itu ada dua jenis teman-teman. Ada yang rangka kayu dan juga ada rangka besi. Nah, tergantung. Untuk rangka kayu otomatis lebih murah di kisaran kurang lebih kalau teman-teman berafiliasi dengan CP atau Carung Popan itu biasanya mereka mematok harga kurang lebih 1 sampai 1,5. Kemudian dengan ukuran 12 kali 120 ya teman-teman ukuran standarnya. Nah, kalau untuk yang besi, kerangka besi itu kurang lebih biayanya di 2 sampai 2,5 M itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah punya pengen di-upgrade itu lebih murah lagi karena teman-teman harus cukup membeli peralatannya saja tapi bangunannya dipertahankan gitu ya. Nah, itu kurang lebih begitu Mas Febri. Oke, Mas Najib, ini ada yang sudah mengacungkan tangan dari Mas apa ini? Kenaki ya namanya. Kenaki Dwi. Iya Kenaki Pak, Dwi. iya Pak. Ya, boleh Kenaki Dwi, silakan. Eh, Nyalakan fitur ininya, videonya. Aus, gelap saya Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Silakan, silakan. Pak, Langsung aja. ini mau tanya, tadi membahas alat ukur, kira-kira alat ukur apa aja yang diperlukan? Karena kan kayak amonia dan lain-lain tuh kayak perlu diukur gitu. Itu aja sih Pak. Oke, Halo. baik. Jadi alat ukur ini sebenarnya kita tergantung apa namanya skala usahanya sih teman-teman. Kalau kita masih skala menengah gitu ya, belum ada alat ukur, kita penciuman kita aja udah cukup teman-teman sebenarnya. Jadi ketika pengalaman saya di Ciung Mas ya di salah satu anak perusahaan dari Java, tidak ada alat ukur spesifik yang ada di dalam kandang tersebut. Paling pegangan untuk supervisor itu hanya alat ukur kecepatan angin, kemudian suhu, kelembapan. Biasanya kalau teman-teman eh, lapangan lihat itu namanya kestrel ya. Jadi kita bisa ukur kecepatan angin. Di situ satu alat itu udah macam-macam untuk senjata anak close host atau pengendali udara yaitu kestrel itu bisa mengukur kecepatan angin, kecepatan apa tuh namanya angin dalam kandang, kemudian suhu udara, kemudian kelembapan juga udah terdeteksi di situ. Nah, itu aja sih cukup. Nah, untuk amonia sebenarnya dari apa tuh namanya panca indera kita dari hidung, mata gitu udah sangat diandalkan gitu, teman-teman. Siap, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya ini tadi sudah ada yang ngacung duluan dari Kang Wirjardi. Oke, teman-teman sebelumnya untuk sesi ini kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Tadi yang pertama saya ambil dari kolom komentar satu, lalu dari Kang Kenaki dan terakhir dari Kang Wijardi. Oke, Kang Wijardi silakan. Selamat siang Pak Najib, Pak. Ya, selamat siang Mbak Wir. Oke. Pak, selama ini yang ditunya Bapak udah ada yang ini belum, Pak? Sistem jadi banyak sih memang yang dipakai karbonisasi, Pak. Itu buat mengatur kadar asam jadi pH udara, Pak. Yang ditunya itu kebanyakan yang dipakai memang itu sistemnya yang dipakai itu pakai filamen karbon yang ditunya, Pak. Atau Diapanya arang lah Pak? Pak yang gampangnya. Selama ini apa untuk pengaturan itu apa jadi untuk udara itu udah ada yang jadi filterisasi dengan karbon itu dia Pak. Memang di itu memerlukan teknologi apa pengetahuan wawasan yang cukup baik juga Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Wir. Untuk sejauh ini di Indonesia khususnya, baik di Indonesia maupun di negara-negara Asia ya, sebenarnya peternak kita hanya tidak eh, belum ke arah situ ya. Jadi karena eh, apa tuh namanya oksigen kita juga cukup gitu ya, nggak terlalu bermasalah. Jadi yang perlu diperhatikan di udara ini adalah cuma
tadi beberapa komponen kayak seperti karbon dioksida, kemudian amonia. Jadi itu yang perlu kita kontrol. Tapi untuk selebihnya itu nggak ada masalah. Itu aja Pak Wir. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah bertanya di sesi pertama ini. Kita lanjutkan saja untuk materi selanjutnya. Silakan Bapak Najib. Nanti kita buka lagi pertanyaan di sesi kedua. Silakan. Oke, Mas J, kira-kira masih berapa menit lagi Mas J? Oke, untuk waktunya tadi kita mulai jam 1 ya Pak Najib. Ada waktu 30 menit lagi untuk materi yang kedua. Mungkin 20 menit, kita 10 menitnya untuk sesi tanya jawab yang terakhir. Oke, Silakan. baik teman-teman. Karena cuma 10 menit, jadi langsung ke virtual tour aja ya teman-teman. Jadi eh, kita lakukan virtual tour. Jadi teman-teman nanti silahkan seolah-olah kita tour di salah satu farm close house. Jadi nanti silahkan teman-teman simak, kemudian kita diskusi bareng-bareng. Oke, oke sudah terlihat semua teman-teman. Halo, udah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Oke. Ini keren Mas Najib. Ini bahasa mana nih? Oke, jadi ini bahasa Thailand ini ya. Kebetulan kemarin awal Januari sempat berkunjung di salah satu farm di Thailand yang sudah menerapkan closed house full otomatis. Nah, bahkan sampai sumber energinya udah menggunakan panel surya. Baik, teman-teman, ketika kita akan membuat closed house, maka yang pertama kita harus memilih lokasi yang tepat dulu. Nah, dapat dilihat di farm ini, kita lihat lokasinya jauh dari pemukiman ya. Jadi eh, ini sangat baik ketika kita mau membuat close house karena banyak kasus di peternak itu adalah masalah sosial dari tetangganya, dari masyarakat sekitar, karena kita tahu bahwa peternakan ini nantinya akan ada polusi bau, kemudian polusi lalat juga. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan membuat suatu peternakan jauh dari pemukiman. Kemudian akses transportasi. Nah, di sini kita lihat akses transportasinya bis bisa masuk sampai dengan depan farmnya. Jadi untuk pengangkutan pakan, pengangkutan peralatan ini akan sangat mudah. Oke, kita mulai teman-teman, kita masuk ke bagian awal. Jadi ketika kita akan masuk sebuah farm, idealnya kita ada gerbang ya, ada gerbang sebagai sistem biosecurity. Jadi tidak asal semua orang dapat masuk. Nah, kemudian di dalam farm ini ada 3 zona, zona merah, kuning, dan zona hijau. Nah, yang teman-teman sekarang berada ini adalah zona merah, di mana semua orang dapat mengakses zona tersebut, baik itu pengunjung, orang yang tidak dikenal, siapapun bisa mengaksesnya. Nah, ketika ada mobil atau transportasi pakan akan masuk, nanti akan dilakukan sanitasi terlebih dahulu dengan cara disemprot menggunakan desinfektan. Aku di sini ya, Kak. Alat Untuk transportasi, kemudian orang yang akan masuk ini udah bebas dari penyakit. Oke, kemudian kita akan masuk ya. Nah, ketika kita akan masuk, maka di sini akan ada resepsionis biasanya di sini yang akan mengarahkan teman-teman masuk kemana. Nah, di sini ada hand sanitizer untuk dipakai. Kemudian kita masuk ke ruang spray, teman-teman. Nah, teman-teman di sini akan di spray ya. Jadi spray ini airnya sudah dicampurkan dengan desinfektan sehingga nanti seluruh badan teman-teman ini akan terdesinfeksi. Kemudian kita keluar. Nah, keluar di sini kita lepas sendalnya, kemudian kita ganti dengan sendal yang ada di farm.
Kemudian kita menuju ke tempat untuk sanitasi selanjutnya. Nah, di sini adalah area transitnya atau kalau dibilang eh, zona transisi. Jadi aktivitas untuk apa tuh namanya administratif ini di bagian sini. Jadi orang-orang yang hanya bekerja untuk administratif, dia tidak akan masuk sampai dalam kandangnya, tapi cuma di area zona kuning ini saja. Nah, kemudian baru kita masuk nih teman-teman, masuk ke dalam. Nah, di dalam sini ini ada ruang-ruangan ya. Ini untuk tempat demonya mereka. Kemudian kita masuk ke tempat spray dan juga untuk mandi. Jadi ketika teman-teman sudah masuk, kemudian harus mandi dan juga ganti baju. Nah, di sini ya. Ini teman-teman harus menanggalkan bajunya di sini, kemudian masuk kembali untuk di sini teman-teman spray lagi, di spray. Habis itu baru teman-teman nanti untuk membilasnya ada tempat untuk mandi di sini ya, udah disediakan. Kemudian oke, di sini teman-teman ganti baju. Jadi baju yang tadi teman-teman udah tanggalkan di area sebelumnya, nanti kita akan pakai baju untuk zona hijau atau area kandangnya. Nah, kemudian baru keluar di sini, ya. Nah, ini udah ini keluarnya. Kemudian kita baru ke dalam kandangnya. Ini untuk tempat, misal teman-teman mau rapi-rapi, keluar di situ. Oke, nah kemudian kita langsung berkunjung ke area dalamnya nih teman-teman. Tadi udah di area bagian depan. Nah, sekarang kita masuk nih teman-teman di bagian dalamnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini kondisi peternakannya. Nah, seperti ini. Untuk tempat pakannya semua sudah menggunakan silo, jadi tidak ada pakan yang menggunakan karung lagi, langsung dari truk nanti dicurahkan ke silo-silo ini. Lingkungannya juga rapi, tertata rapi, bersih. Nah, kita ke bagian untuk sumber airnya terlebih dahulu. Jadi ini adalah tower induk teman-teman. Jadi untuk ketersediaan air dilakukan di tower induk ini. Kemudian di dalam tower induk ini nanti akan dilakukan klorinasi. Jadi klorin ditempatkan di sini. Jadi air yang ada di tower induk ini sudah terklorinasi semua. Nah, nanti yang ini yang akan dialirkan ke masing-masing kandang. Nah, untuk membuat tower induk ini perlu diperhatikan ada naungannya sehingga tower tidak langsung terpapar sinar matahari yang menyebabkan nanti airnya menjadi lebih tinggi suhunya. Nah, ini kemudian kita balik lagi ke area tadi. Nah, kita mulai masuk ke area kandangnya. Nah, ini adalah silonya atau tempat pakan otomatis. Di dalam silonya sudah terdapat sensor. Jadi untuk mengetahui berapa pakan untuk hari tersebut ini sudah dapat dihitung. Udah ada sensor suhunya juga, jadi pakan tetap dalam suhu yang optimal. Nanti dari silo ini akan disalurkan ke dalam hopper. Hopper ini nanti akan menyalurkan ke masing-masing pen feedernya. Oke, nah ini adalah silonya tadi ya. Nah ini adalah pipa nanti yang akan menyalurkan ke dalam hoppernya. Nah ini karena masih periode brooding,
gas ini digunakan untuk biasanya karena periodenya udah finisher kayak yang kita kunjungi ini, maka biasanya tidak berfungsi. Nah, di sini untuk panel suryanya. Jadi sumber listriknya selain dari listrik juga dari panel surya ini. Oke. Nah, ini ya ada sangat banyak panel surya. Jadi ketika listrik mati, nah ini adalah sumber listrik cadangannya. Jadi disimpan kemudian masuk. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam kandangnya, teman-teman. Nah, ini adalah dalam kandangnya. Nah, bersih sekali ya. Jadi beda dengan kandang-kandang di kita ini sangat bersih. Nah, kita masuk ke dalam kandang bagian depan. Nah, ini yang dinamakan inlet, teman-teman. Yang tadi evaporatif cooling pad. Nah, di sini nanti akan dialiri oleh air, kemudian udara akan masuk dari sini. Nah, ini seperti itu. Kayak ada semacam sarang lebahnya ya. Nah, kemudian di sini juga ada kontrolernya. Kita lihat. Nah, ini kontrolernya, teman-teman. Jadi suhu udara, kecepatan angin, kemudian kalau pas brooding mungkin tekanan gasnya disetting lewat kontrol box ini. Nah, ini calling pad-nya tadi, ini kontrol box-nya. Oke. Lanjut kita ke dalam kandangnya, teman-teman. Nah, ini adalah di dalam kandangnya, kurang lebih seperti ini. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen virtual seperti ini, silahkan nanti ini ada linknya di atas ya, cpfvirtualfarm.com ya. Jadi nanti teman-teman bisa lebih belajar lagi. Nah, ini kurang lebih usianya di 30 hari. Nah, bobotnya udah segini ya, 35 hari. Nah, ini beda dengan ayam kita. Ini namanya Benja chicken. Jadi ayam di sini tidak makan jagung. Jadi di formulasinya dia tidak mencantumkan jagung kuning. Makanya ayam-ayam di sini cenderung lebih pucat ya dibanding ayam-ayam kita lihat. Kakinya, jenggernya itu tidak semenarik ayam-ayam kita. Tapi untuk kelebihannya dia ayam Benja chicken ini mengandung omega 3 teman-teman. Dan omega 6 di dalam dagingnya. Jadi akan lebih mahal. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari closed house. Kiri kanannya tertutup. Ini menggunakan tunnel system. Jadi udara akan ditarik ke area exhaust fan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah inletnya kiri kanan. Yang bagian bagian kiri kanan ini adalah inletnya. Kemudian ini adalah fan feeder. Nah, yang tadi lihat ini adalah fan feedernya. Kemudian ini nipple-nya. Jadi tambang-tambang ini atau tali-tali ini digunakan untuk mengatur ketinggian dari nipple dan juga fan feedernya. Disesuaikan dengan umurnya. Nah, kenapa kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi? Nah, kalau terlalu rendah nanti ayam makannya akan depro atau duduk sambil makan gitu. Jadi akan mengurangi kualitas dari breast atau dada dari ayam tersebut. Kalau terlalu tinggi, nanti feed intake-nya akan menurun karena banyak ayam yang tidak dapat mengakses pakannya. Nah, jadi dia harus disesuaikan standarnya atau standar rataan dari tinggi dari ayam tersebut. Nah, ini kita lihat. Nah, ini aktivitas ayamnya ya. Jadi di farm ini sangat diperhatikan animal welfare-nya. Jadi ruang space-nya ini juga tidak terlalu padat. Nah, biasanya kita di Indonesia ini sangat berlomba-lomba untuk memadatkan atau kepadatannya ditinggikan sehingga nanti dengan kepadatan yang sangat tinggi itu dengan ruang yang minimal tapi hasilnya akan optimal. Tapi kita tidak pernah memikirkan
yang namanya animal welfare. Bahkan ketika saya di Java juga, kita mau bergerak aja susah itu untuk supervisornya itu. Nah, di sini ini sangat diperhatikan untuk animal welfare-nya itu. Mulai dari bagaimana dia mengekspresikan tingkah lakunya, kemudian bagaimana dia kecukupan makan minumnya, gitu ya. Nah, untuk sensornya ditempatkan di 3 titik, di bagian depan, bagian tengah, dan juga di bagian belakang. Kemudian average dari masing-masing sensor ini nanti yang akan dikirim ke kontrol box tadi. Jadi di bagian depan berapa, tengah berapa, belakang berapa, kemudian di rata-rata. Hasilnya baru diolah. Misal hasilnya 32. Padahal yang kita butuhkan 28. Berarti harus ada exhaust fan yang ditambahkan gitu. Nah, itu udah otomatis ketika kita melakukan setting stage tadi ya. Nah, ini ya. Ini udah semua. Ini. Nah, ini untuk ayamnya bisa dilihat sangat bersih. Kemudian alasnya juga tidak kotor, nyaman kelihatannya ya. Nah, kemudian yang paling belakang ini adalah exhaust fan-nya. Jadi tempat untuk menarik udara dari depan ke belakang. Nah, di sini ada heater satu teman-teman. Ini biasanya digunakan ketika periode brooding karena periodenya udah periode finisher, jadi tidak digunakan lagi. Nah, kemudian untuk pencahayaannya, nah berbeda dengan ayam petelur, mungkin pencahayaan di ayam broiler ini dimaksudkan hanya untuk mempercepat pertumbuhannya. Kalau ayam petelur kita batasi untuk pencahayaannya agar nanti tidak terjadi dewasa kelamin terlebih dahulu. Tapi kalau untuk broiler ini fokus untuk di pemeliharaan atau mempercepat pertumbuhan dan juga untuk mempermudah dalam operasional. Nah, di kita kembali. Nah, itu hoppernya ya teman-teman. Jadi yang dari silo tadi akan masuk ke hopper dulu, baru nanti didistribusikan di masing-masing pen feeder ini. Nah, di bagian luar calling pad ini nanti akan ada bukaan teman-teman atau bukaan tirai. Jadi seberapa lebar sih tirai yang akan terbuka sehingga udara yang masuk ini juga tidak loss gitu ya, tidak selebar inlet atau calling pad ini. Jadi misal bukaannya cuma setengah berarti segini. Jadi nanti ini akan mempengaruhi kecepatan dari udara di dalam kandang. Ketika bukaannya semakin kecil, maka kecepatannya akan semakin tinggi, gitu kan. Tapi kalau bukaannya semakin besar, nanti kecepatan akan semakin rendah. Jadi bukaan inlet ini nanti akan disesuaikan dengan berapa kipas yang akan menyala. Nah, di sini sudah ada sensor, teman-teman. Nah, sensor ini yang akan memantau untuk performa dari ayamnya. Bahkan di beberapa kandang klosos sudah dapat memantau untuk ayam yang sakit dari eh, tampilan mata dan juga jenggernya. Jadi menggunakan high kamera, dia udah dapat menyimpulkan, oh ini ayam sakit atau ayam sehat gitu ya. Hanya dengan lihat itunya. Dan mereka juga sudah dapat menghitung ayam-ayam ini tanpa menunggu panen selesai. Jadi dari tangkapan kamera ini nanti udah ada AI yang menghitung berapa jumlah ayam dalam satu kandang ini, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke luar. Oke. Nah, sudah ya tadi. Nah, kemudian
Pokok penting dari close house ini adalah bagaimana kita melakukan setting ventilasi, teman-teman. Jadi kenapa supervisor kandang atau orang yang punya close house itu sering disebut dengan pengendali udara? Karena bagaimana dia mampu melakukan riset terhadap settingan ventilasi ini. Jadi mungkin antara satu kandang dengan kandang lainnya settingannya akan berbeda. Satu daerah dengan daerah lain mungkin settingan kipasnya juga akan berbeda. Mungkin di daerah yang lembab dengan daerah yang agak sedikit kering itu akan sangat berbeda settingan ventilasinya. Jadi bagaimana teman-teman ketika di dalam closed house ini bagaimana teman-teman melakukan riset atau melakukan pemantauan sedetail mungkin terhadap performa ayam akibat dari settingan kita. Mungkin periode ini dapat digunakan nih settingannya. Tapi periode selanjutnya belum tentu dengan settingan yang sama, tapi performanya akan sama. Jadi update kebutuhan suhu dalam kandang, update settingan ventilasi itu sangat penting ketika kita bermain di kandang closed house. Jadi buat teman-teman yang ingin apa tuh memulai kandang closed house, jangan jangan apa ya namanya ya eh jangan susah lah dalam artian kita harus sering ke kandang gitu ya, jangan cuma di rumah saja mantau walaupun sudah ada teknologi kamera dan lain sebagainya, CCTV dan lainnya, tapi sense kita di dalam kandang itu yang kita butuhkan. Kalau kita nyaman di dalam kandang, ayam juga akan nyaman. Tapi dengan visual aja tidak cukup. Jadi bagaimana kita melakukan kontrol di dalam kandang ini sangat penting. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk virtual tour ini. Jadi udah ada gambaran ya bagaimana peternakan modern itu menjalankan usahanya. Jadi mungkin teman-teman dapat melakukan dalam skala kecil itu sangat memungkinkan, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan banyak orang ketika mau memilih close house adalah bagaimana close house ini dapat diterapkan pada skala yang lebih kecil dengan biaya yang lebih murah. Itu di forum-forum pasti sering ditanyakan, teman-teman. Banyak teman-teman yang dari kemarin dari Malaysia juga sudah membuatkan aplikasi, jadi kita hanya butuh mendownload aplikasinya saja, sehingga kita untuk input tinggal input datanya. Kemudian ada yang bisa ada kayak Mustika, dia menawarkan untuk sewa kandang, close house, tidak harus kita bangun. Nah, sistemnya sudah banyak. Ada yang kemitraan, kemudian ada yang apa tuh namanya membelikan peralatannya dan lain sebagainya dengan sistem bagi hasil. Nah, itu juga sudah ada. Silakan teman-teman kembangkan untuk sistem closed house ini karena di Indonesia ini untuk peternakan ayam broiler ini sangat miris ya, dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, dan yang untuk peternakan kecil ini sangat tersisih gitu ya. Ketika kita mau mulai mandiri selalu ditindas oleh peternakan besar gitu kan. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah pertama yaitu kolaborasi dulu. Eh, Mungkin kita tidak bisa menyaingi, tapi kita berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga kita dapat mengaplikasikan teknologi ini. Jadi sudah tidak saatnya kita tempat makan masih manual, kemudian tempat minum masih manual. Itu akan memakan banyak ketidak efektifan, teman-teman. Jadi satu orang yang harusnya dapat menghandle kurang lebih 10.000 ekor ayam, tapi dengan peralatan yang masih ala kadarnya hanya dapat memelihara 1.000 ekor saja. Nah, itu perlu kita kembangkan lagi untuk teknologi closed source ini. Oke, baik. Silahkan untuk Mas Jai. Oke, sangat menarik sekali nih. Nggak kerasa waktunya sudah hampir 20 menit lebih tadi Mas Ajib. Oke, teman-teman, mungkin saya akan bacakan untuk pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar ya. Saya akan bataskan 3 pertanyaan saja. Yang pertama dari Pak Dino Suryo Nugroho. Nah, izin bertanya, sebagai pengguna peternakan ayam dengan kandang khusus, perhitungan kandang apa saja yang digunakan sebagai acuan agar ayam tetap nyaman di kandang? Terima kasih. Ya.
Akan Pak Najib. Oke, baik. Apa aja yang menjadi acuan? Jadi, ketika kita melihara ayam di dalam close house, yang pertama tadi udah saya bahas ya tentang wincil effect. Jadi, berapa suhu, kelembapan, dan juga kecepatan anginnya. Tapi yang lebih penting adalah berapa suhu yang dirasakan oleh ayam tersebut sih. Jadi mungkin suhu di apa tuh namanya kita harus memiliki tabel wincil effect ya teman-teman. Jadi ketika suhu kandangnya 32, kelembapannya 60, kecepatan anginnya 1,4, itu berapa sih yang dirasakan oleh ayam gitu ya. Jadi tidak suhu yang tertera di dalam apa tuh namanya indikatornya, tapi suhu yang dirasakan oleh ayam. Nah, kemudian ketika kita ingin memastikan lebih jauh lagi bagaimana ayam itu nyaman, maka kita harus langsung ke kandangnya memastikan kita lihat apakah ayam ini persebarannya merata, apakah ayam ini aktivitasnya normal. Normal dalam artian semua aktivitas dilakukan, makan, ada yang minum, ada yang stretching, kemudian mungkin ada yang tiduran. Nah, ketika ada indikasi semuanya minum, semuanya tidur, semuanya menggerombol. Nah, itu yang perlu kita waspadai teman-teman. Nah, tapi ketika kita datang ke dalam kandang, kita hirup baunya, oh enak, nggak terlalu menyengat amoniaknya, kemudian kita lihat ayamnya persebaran normal, kemudian kita lihat kecepatan anginnya tidak terlalu tinggi. Nah, itu sudah menjadi indikator bagaimana ayam kita nyaman. Dan yang paling penting adalah dikonsumsi. Nah, nanti evaluasinya dikonsumsi. Apakah ayam itu nyaman atau tidak, kita lihat di konsumsi pakannya. Apabila konsumsi pakannya itu selalu meningkat, maka sudah dipastikan ayam itu nyaman dan kita padukan dengan standar konsumsinya. Tapi kalau misal hari ini konsumsinya 500 gram, ternyata besoknya turun menjadi 450, nah ini ada indikasi kenapa. Apakah ada yang salah dengan settingan kipas saya atau settingan ventilasinya. Nah, kita perlu evaluasi sehingga kita dapat melakukan riset ulang nih berapa stage satu itu nyala kipas berapa, stage 2 nyala kipas berapa gitu ya. Jadi selain dari ayamnya juga dari segi konsumsi kemudian kita melakukan evaluasi tadi. Oke itu. Oke, Mas. Hmm? Oke, Mas Najib, untuk pertanyaan berikutnya dari dari Regina Ledia Stuti. Bagaimana menjaga kebersihan alas di kandang agar tetap bersih dan tidak lembab? Karena kadang yang lembab pasti beresiko jamur dan bakteri. Kemudian Regina juga bertanya satu lagi, apa kandang kos ini bisa untuk peternak skala kecil sampai menengah? Nah, silakan Mas Haji. Oke, baik Mbak Regina. Nah, untuk menjaga liter ya atau alas kandang agar tetap bersih. Yang pertama, pastikan suhu tidak terlalu tinggi dari kebutuhannya. Ketika suhu terlalu tinggi, maka otomatis ayam ini akan cenderung minum. Nah, ketika ayam banyak minum, maka ekskretanya akan cair. Nah, akan dikeluarkan ke alas kandang. Nah, ini yang menyebabkan alas kandangnya cepat kotor. Atau kalau bahasa kita di lapangan namanya sangat lembab di dalam liternya itu alas kandangnya. Kemudian kita harus pas bagaimana waktu untuk menyalakan cooling pad. Nah, jadi cooling pad ini atau evaporative cooling pad system ini jangan sampai kita hidupkan di awal-awal. Nah, itu ada minimum kecepatan anginnya. Ketika kita menghidupkan cooling pad di stage satu atau bukaan kipas hanya menyala satu, di mana kecepatan kipas satu itu paling 0,4 meter per second, ini tidak akan dapat menarik udara atau uap air sampai ke keluar. Jadi akan tertahan di dalam kandang. Nah, nantinya akan terperangkap di dalam kandang ya. Akhirnya turun menjadi uap-uap air yang ada di liter. Nanti liternya akan, nah, harus ditempatkan di
bukaan yang sesuai, misal di stage 4 atau kipas 4 sehingga kipasnya sudah lebih dari 1,0 sehingga udara dari inlet nanti dapat ditarik oleh exhaust fan sampai dengan outlet gitu ya. Jadi tidak ada yang terperangkap di dalam area kandang gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah closure ini dapat diterapkan di skala kecil ya, skala kecil sampai skala menengah. Nah, pertama eh, yang membedakan closure sama eh, open itu adalah teknologinya teman-teman. Jadi kalau closed house itu bukan hanya kandang tertutup saja, tapi teknologinya di dalamnya. Jadi kalau kita mau membuat closed house yang cuma tertutup ya bisa kandang open ditutup tirainya udah jadi closed house gitu ya. Itu bukan itu maksudnya, tapi bagaimana sistem di dalamnya, exhaust fan, kemudian cooling pad, kemudian ada integrated system tadi gitu kan. Jadi butuh investasi teman-teman memang. Makanya untuk peternakan kecil bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan untuk mendatangkan peralatan-peralatan tersebut karena biayanya tidak murah mulai dari exhaust fan, kemudian for cooling pad, integrated system, kontrol itu kan. Nah, tapi sekarang sudah banyak paket teman-teman dalam artian perusahaan itu sudah menyediakan paket-paket kerjasama gitu ya, kemitraan. Misal kandang teman-teman sekarang masih open, bisa di-upgrade ke kandang closed house dengan beberapa persyaratan gitu. Jadi ya, sangat mungkin untuk diterapkan di apa tuh namanya peternakan kecil dan menengah, tapi dengan eh, kolaborasi dengan perusahaan apa atau dengan investasi jangka panjang yang diperlukan gitu kan. Tapi kalau cuma nutup tirai samping dan kiri kanan itu bukan close house ya. Jadi itu cuma kandang tertutup bukan close house system. Oke Mas J. Oke, Mas Najib, ini pertanyaan terakhir ya, sebentar. Tadi dari mana ya? Oke, Mustafa nih, Mustafa. Close host untuk ayam petelur seperti apa, Pak? Lalu kalau sistem close host ini diterapkan ke unggas atau ternak lain, apakah bisa, Pak? Silakan, Mas Najib. Oke, baik. Kalau untuk ayam petelur, ini juga sama, sistemnya hampir sama ya, pakai tunnel juga. Jadi yang membedakan, kalau di ayam broiler ini mungkin ruang kandangnya los ya, tidak ada kandang baterainya. Tapi kalau di closed house ayam petelur, di dalamnya ada kandang baterainya, di mana setiap kandang baterai ini nanti diisi oleh ayam petelur. Nah, banyak perusahaan ayam petelur sekarang sudah menggunakan closed house system gitu ya. Nah, yang membedakan cuma di settingannya teman-teman. Jadi settingan ventilasinya. Ketika kita menggunakan kandang closed house untuk broiler yang hambatannya sangat minim karena tidak ada kandang baterai, maka kita bisa langsung apa tuh namanya menyeting dari depan sampai belakang kecepatan anginnya itu sama gitu kan. Tapi kalau di bagian klosos untuk ayam petelur ini karena ada hambatan yang berupa kandang baterai ini, maka yang diterima antara ayam paling depan sama ayam paling belakang ini akan berbeda kecepatan anginnya. Mungkin yang bagian depan kecepatan anginnya 1,4, tapi yang udah di belakang mungkin hanya 0,5. Karena apa? Karena sudah terhambat oleh bagian case tadi atau kandang baterainya tadi sehingga perlu di riset ulang untuk settingannya mungkin setting kipasnya akan lebih tinggi dan juga karena kebutuhan udara untuk ayam petelur ini lebih eh, banyak ya karena periode jedanya panjang dan kebutuhan suhunya lebih rendah dibandingkan ayam broiler maka cooling pad ini harus dijalankan gitu. Itu mungkin Mas J. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ikhlas untuk eh, sistem closed house ayam broiler ini. Mungkin teman-teman kalau pengen sharing lebih lanjut, kemudian
pengen mendalami lebih lanjut tentang sistem close host, sistem pembudidayaan ayam broiler, teman-teman bisa ikut pelatihan di batch keempat nanti habis Lebaran. Kita buka untuk pendaftaran pembudidayaan ayam Ya. bedaging. Nah, kebetulan saya yang ngisi, jadi teman-teman nanti bisa lanjut untuk ikut kelas boardingnya. Jadi teman-teman dari manapun, dari seluruh Indonesia bisa ikut mendaftar. Nanti kita sharing lebih lanjut di pelatihan batch 4 tersebut. Nah, oke, mungkin itu aja yang dapat saya sharingkan ke teman-teman karena waktu yang mepet juga, jadi tidak bisa mendetail ya teman-teman bagaimana cara mengobservasinya, menentukan settingannya bagaimana, kemudian kebutuhan ayam itu apa aja. Nah, mungkin nanti di pelatihan bisa saya sharingkan lebih detail lagi. Jadi nanti silakan ikuti saja, ini masih dalam tahap pendaftaran ya. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Mungkin saya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Semoga sharing yang singkat ini dapat menjadi nilai ibadah di bulan puasa ini dan tetap semangat untuk menjalankan puasa bagi yang menjalankan, dan selamat untuk teman-teman semua. Semoga sukses dan sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri, saya kembalikan ke Mas Jai. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Najib. Ilmunya sangat luar biasa sekali nih. Oke, teman-teman semua yang masih penasaran nih, pengen ikutan pelatihan tentang ayam, nanti kita buka di base 4 ada pelatihan ayam pedaging. Untuk pendaftarannya sudah bisa, sudah kita buka dari hari kemarin ya, jadi hari ini sudah bisa daftar juga. Lalu selain itu, untuk pelatihan tadi ayam pedaging itu pelatihannya boarding ya teman-teman. Selain ayam pedaging yang boring itu ada pelatihan halaman edamame. Kemudian ada juga pelatihan ikan mas. Nah, selain yang boarding, kalau boarding itu pelatihannya menginap ya di kami di BPP Bandung Barat. Ada pelatihan yang non boarding yang pulang pergi. Nah, itu pelatihannya ada pelatihan barista, pelatihan jamu, budidaya domba, pengolahan air susu, foto jaringan, sama pelatihan lobster air tawar. Nah, kalau misalkan masih penasaran pelatihannya aja, terus gimana cara daftarnya, silakan langsung follow untuk media sosial kita, @PPP Bandung Barat ya, Instagramnya. Lalu kita juga punya Facebook, ada YouTube, ada X, terus juga media, ada web juga ya. Silakan aja untuk subscribe untuk yang lainnya seperti itu. Nah, teman-teman semua, nanti atau tadi ya sudah dikirim oleh teman-teman admin untuk link evaluasi. Silakan untuk mengisi. Nanti setelah mengisi, kita akan buatkan sertifikatnya seperti itu. Dan untuk sertifikat ini, teman-teman hanya bisa mendapatkan satu E-kelas, satu sertifikat saja. Jadi yang pernah ikutan E-kelas tidak akan mendapat sertifikat lagi gitu. Tapi kalau teman-teman pengen ikutan E-kelas yang selanjutnya, kita persilakan. Cuma tidak mendapatkan sertifikat seperti itu. Dan mungkin informasi dari saya itu saja. Dan untuk spesial kelas close host ini kita akan buka untuk pelatihan menengah tinggi. Nah, pelatihan menengah tinggi itu pelatihan apa sih? Pelatihan yang jangka waktu pelatihannya itu mungkin lebih dari 3 bulan. Nanti kita akan bekerja sama dengan perusahaan untuk mengadakan pelatihan ini. Jadi nanti pelatihannya ada di BPPP Bandung Barat dan di perusahaannya. Nah, ditunggu aja kalau yang spesial pelatihan khusus ini seperti itu teman-teman. Dan untuk yang terdekat tadi ada pelatihan ayam pedagi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kami dari tim Ikhlas mohon maaf bila ada kekurangan selama pelatihan Ikhlas ini. Dan teman-teman semua, sampai berjumpa di kelas Ikhlas berikutnya. Saya mohon eh, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk nanti materinya di-share di ini ya, ada di kolom komentar ya. Silakan untuk teman-teman yang mau unduh, sudah ada di kolom chat. Nanti kalau misalkan ini silakan untuk yang mau keluar keluar aja ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.